Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri. Saya dari 3KB03 JKD Shift G. Di sini saya akan mereview beberapa tugas atau percobaan dari lab jaringan komputer dasar selama pandemi COVID-19 ini. Untuk tugas review ini, untuk tugas presentasi saya. Nilai presentasi saya yang pertama itu saya mereview tentang subnetting, yang kedua VLAN, yang ketiga routing, dan yang keempat itu ada NAT. Masuk yang pertama di sini saya disuruh membuat subnetting diketahui IP 100.21.80.0/26. Terus tentukan tabel subnetting dari IP tersebut dan tentukan IP 100.21.80.51 berada di subnetting keberapa. Saya coba menjawab subnet 2/2 sama dengan 4 subnet, host 2/6 dikurang 2 sama dengan 62 host, broadcast-nya pun 256 kurang 192 sama dengan 64. Kenapa bisa dapat 192? Karena sebelumnya sudah dikurang 256 dikurang 62. Jadi dapatlah 192. Kenapa juga di sini 256? Karena mentok broadcast-nya itu sampai 256. Jadi 256 dikurang 192 sama dengan 64. Subnet lengkapnya pun 0, 64, 128, 192. Itu untuk network address-nya. Untuk host rank-nya itu ditambah 1 dari network address dan ditambah 1 juga dari host rank untuk broadcast. Jadi di sini 62, broadcast-nya pun 63. Dan dikurang 2 dari 126 dikurang host rank-nya untuk network address dari 126 ke 128. Jadi dikurang 2 seperti itu untuk subnetting-nya. Bisa kalian lihat di sini host rank dan ke broadcast ditambah 1 dan dari host rank ke network dikurang 2. Masuk ke review yang kedua yaitu VLAN. VLAN di sini menggunakan 2 multilayer, 1 router dan 4 PC. Di multilayer ini saya sudah mencoba coding, di sini sudah ada codingannya. Baru saya coding, di sini VLAN 10, saya namakan VLAN 10. Di sini name LAN 1 ini untuk menamakan LAN yang akan Anda berikan. Saya menamakan LAN 1 biar saya tidak bingung. Terus di sini VLAN 20, kalian bisa menggunakan VLAN 30, 40, 50 maupun VLAN berapapun. Yang penting kalian ingat. Masuk ke mode dynamic desirable, terus switch port mode terang, interface EVA 021. Nah, nanti di sini akan terhubung dari interface 021 ke interface 021 di multilayer yang satu. Jadi tuh di sini tuh multilayer ini sama multilayer ini codingannya sama. Kenapa sama? Ya memang agar nantinya bisa terhubung. Terus di sini kalian juga menambahkan interface EVA 022 di sini untuk dari router ke multilayer ini di VLAN agar terhubung ke PC 0, PC 1, PC 2 dan PC 3. Karena saya sudah coding, saya kasih review codingannya saja. Nah, untuk mendapatkan IP DHCP pool LAN 10-nya, kalian harus mengetik terlebih dahulu, atau kalian bisa tab, atau juga kalian bisa tanda panah pada keyboard, jadi tidak usah mengetikkan berkali-kali. Di sini saya sudah memberikan DHCP pool LAN 10 untuk mendapatkan IP pada divisi 0. Nah, untuk di sini masuk ke bagian routing. Ini untuk routing EGRP1 di router 1 atau di router 0. Ini contoh dari routing EGRP di router 0. Nanti masuk ke bagian routing, kalian harus memasukkan codingan dan semua IP pada masing-masing router ini supaya nanti terhubung dari server ke PC.
Nah, di PC sini untuk VLAN saya sudah sukses. Bisa kalian coba atau lihat. Dari sini ke sini dia sukses. Sini ke sini pun dia sukses. Bisa kalian lihat. Karena ini baru saya coding tadi. Masuk ke routing di sini saya sudah mereview di bab 6 dan bab 7. Ini hasil dari terusan bab 3. Di sini sudah saya routing. Di sini saya berikan 192.168.30.0, maka di sini pun 30.1 dan sini pun 30.2. Kenapa saya berikan di sini? Agar saya tidak bingung pada saat memberikan IP di kabel masing-masing kabel. Sini pun 33.5, 33.6. Di sini pun saya berikan 400, 500, 600, dan 700. Kenapa saya berikan seperti ini? Karena ini nantinya akan memberikan router BGP 600 atau router BGP 700 agar dari router ini ke router ini terhubung, ini ke sini dan ini ke sini pun terhubung. Jadi masing-masing router tuh terhubung untuk mengirim pesan atau ke suatu PC dari server ke PC agar tidak ada yang violate. Untuk contoh dari router BGP-nya pun bisa kalian lihat di sebentar. Contohnya seperti ini untuk codingan BGP. Saya coba di sini nih. Di sini untuk contoh dari router BGP. Jadi nanti masing-masing IP akan terhubung dan akan sukses untuk ngerouting dari router satu ke router yang lainnya. Saya berikan contoh. Di sini sukses untuk mengirim pesan dari server ke PC 0. Sukses di server ke PC 3. Sukses. Nah, karena di sini sudah saya coding semua, saya sudah review. Sekarang saya review. Yang selanjutnya masuk ke NAT overload. NAT overload di sini gunanya fungsinya itu pada percobaan NAT di sini di mana digunakan untuk network yang akan menjadi inside NAT-nya atau NAT mengubah alamat IP menjadi IP lain yang ada di PC atau pada router. Jadi fungsinya sama-sama bisa mengirim pesan. Jadi NAT ini cuma sebagai network yang akan menjadi NAT inside-nya. Itu yang saya tahu. Sama saja, semuanya sukses. Sukses. Ini percobaan 6 dan percobaan 7. Lanjutan dari percobaan bab 3. Di sini menggunakan router EGRP pada saat codingan dan di sini menggunakan EGRP maupun BGP. Itu saja yang bisa saya review untuk dari subnetting, dari VLAN, maupun dari routing maupun dari NAT. NAT ini kalau nggak salah di coding di router 3 atau router 4. Itu saja yang bisa saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.